Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepertinya e-learning rada lambat pagi ini. Ya, yang lain silahkan saja nanti menyusul bergabung. Jadi saya coba tunggu dulu. Ya, baru sedikit yang masuk. Baik, kita akan langsung ke pokok bahasan hari ini ya. Nanti dalam diskusi baru kita mulai membahas tugas 2 ya. Bisa lihat materi kita hari ini. Halo? Bisa, Pak. Ada, Pak, ada. Ada Pak. Ada, Pak, ada. Baik, mana wajah-wajahnya nih? Atau lambat kalau ini menampilkan video. Ya, saya mulai saja ya. Baik, kita sudah tidak terasa sudah pertemuan ke-6. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai salah satu konsep yang digunakan dalam human computer interaction, yaitu user center design. Ya, ini sebuah istilah di mana perancangan di IMK itu berpusat pada pengguna. Kalau Anda lihat di buku-buku, misalkan di buku yang Jenny Priest itu, atau mungkin yang istilah dari Don Norman, Anda akan ketemu dengan istilah desain yang lebih luas. Jadi istilahnya bukan user center design, tetapi human center design ya, perancangan yang berpusat pada manusia. Nah, di kuliah IMK kita fokus kepada pembangunan user interface seperti yang kita bahas minggu lalu. Baik, Anda sudah ngambil kuliah rekayasa perangkat lunak kan ya? Sudah belajar? Bukan Iya, sudah Pak. belajar ya, Sudah, pasti Pak. sudah Sudah belajar belajar mengenai model air terjun atau waterfall model ya. Bagaimana pada awalnya pembangunan perangkat lunak, khususnya di rekayasa perangkat lunak atau software engineering, ini mengadopsi tahapan-tahapan pembuatan sebuah produk di industri manufaktur ya, atau di konstruksi, di mana pembangunannya itu dibagi menjadi tahap per tahap. Lalu sebuah tahap itu umumnya tidak bisa dilaksanakan sebelum tahap sebelumnya itu selesai. Ini yang diadopsi oleh rekayasa perangkat lunak menjadi model waterfall. Awalnya ini non-iteratif, artinya tidak ada pengulangan. Kalau tahap B mau dimulai, misalkan tahap A itu harus sudah selesai. Kalau tahap B sudah dimulai, tidak bisa balik lagi ke tahap A. Tapi ternyata konsep apa mulai dari konsepsi, inisiasi, analisis, desain, konstruksi, pengujian sampai dengan produksi dan maintenance atau pemeliharaan ini menjadi mahal dan sulit ya.
Karena ternyata karakteristik dari pembangunan aplikasi itu tidak sama persis dengan eh, industri manufaktur atau konstruksi, sehingga disesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Ada yang belum pernah lihat gambarnya yang seperti ini? Ya, saya yakin Anda semua sudah pernah melihat, di mana umumnya yang namanya waterfall itu dimulai dari requirement, lalu analisis, desain, coding, testing, sampai dengan acceptance, atau mungkin juga instalasi, ya, deploy, dan diakhiri dengan maintenance. Nah, di sini Anda lihat bahwa ternyata waterfall itu tidak selalu ke bawah, ya, dari A ke B, B ke C, C ke D, tetapi bisa lebih fleksibel, bisa berputar balik lagi, ada iterasi ke tahapan sebelumnya. Karena ternyata dalam software life cycle atau siklus pembuatan perangkat lunak, hal ini adalah wajar. Ternyata misalkan menentukan requirement dari pengguna itu tidak mudah. Berbeda dengan industri manufaktur, ya, yang memang sudah lengkap semuanya. Kalau mau buat mobil misalkan, ya, mobil modelnya itu sudah atau prototipenya sudah jadi, sudah jalan, sudah bisa dipakai. Tapi ternyata di perangkat lunak pembangunannya tidak seperti itu. Karena kebutuhan dari user ini juga kadang berubah, ya, kadang bertambah sesuai dengan tuntutan di mana aplikasi tersebut akan digunakan. Nah, kenapa kita menyeberang dulu ke rekayasa perangkat lunak? Tolong jangan salah paham, ya. Jadi di sini maksudnya bukan eh, berbeda antara siklus hidup di rekayasa perangkat lunak dan di IMK. Betul berbeda, tetapi juga saling melengkapi, ya. Meskipun rekayasa perangkat lunak itu sudah ada tahapan mengenai requirement atau persyaratan dari sebuah sistem aplikasi, tapi ternyata ada hal-hal yang masih saja belum bisa ditangkap mengenai bagaimana dari misalkan aspek user friendly yang bisa didesain. Hal itu menjadi urusan IMK, ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai, ya, ini saya cari gambarnya yang lebih mudah lah, ya, gambar kartun. Ada istilah yang disebut sebagai formality gap, di mana antara kebutuhan user di dunia nyata dengan tata cara pembangunan aplikasi di rekayasa perangkat lunak itu kadang-kadang juga tidak sesuai. Ya, di sini ada Ada gambar di mana software ini didesain, ya, ceritanya softwarenya ini pengen membangun kayak kucing gitu loh. Ini gambar saja, ya, analogi bahwa kucing itu matanya harus demikian, kakinya harus demikian, lalu waktu yang disediakan, lalu ternyata pada saat softwarenya dites, ada istilahnya beta test, masih kurang juga. Setelah dites diperbaiki, ternyata masih kurang juga. Padahal pada saat diiklankan itu gagah, ya. Merancangnya pengen kucing, tapi diiklankan kayak macan. Pada saat jadi ternyata kacau balau. Di desain softwarenya saja sudah banyak masalah.
Ya. Apalagi berkaitan dengan bagaimana software tersebut juga bisa diterima oleh pengguna. Di rekayasa perangkat lunak itu lebih fokus kepada bagaimana perangkat lunak itu dibangun. Di IMK fokus kepada bagaimana perangkat lunak tersebut dapat diterima dan berinteraksi dengan penggunanya dengan lebih baik. Jadi Anda tidak bisa pilih-pilih begitu ya, bahwa dua bidang ini akan saling melengkapi. Rekayasa perangkat lunak di bidang perangkat lunaknya, nah di bidang apa, di bidang manusianya itu adalah urusan IMK. Ini yang disebut sebagai formality gap, bahwa ada validasi tergantung pada requirement dan constraint secara subjektif dari bukti yang ada. Ternyata yang namanya menentukan persyaratan itu juga bukan hal yang mudah. Ya, nanti misalkan Anda mau melanjutkan kuliah ke tingkat yang lebih tinggi di bidang rekayasa perangkat lunak, itu ada bagiannya yang namanya requirement engineering atau rekayasa persyaratan, ya, bagaimana supaya tingkat kesuksesan penerimaan dari sebuah aplikasi, misalkan dalam mendukung penyelesaian tugas dari pengguna, itu menjadi lebih tinggi. Nah, dalam melaksanakan bahwa aplikasi ini bisa efektif penggunaannya, kita butuh ahli lain ya, ini istilahnya adalah real world expert dalam melakukan tugas-tugas validasi tertentu. Ingat ke awal-awal kuliah bahwa IMK itu adalah multidisiplin. Betul, misalkan aplikasinya bisa berjalan dengan baik dan mendukung tugas, tapi ternyata user tidak suka atau tidak nyaman menggunakannya. Nyaman, ini kan aspek, salah satu yang harus diperhitungkan adalah aspek psikologi. Lalu ada aspek desain yang berkaitan dengan misalkan estetika. Nah, ini tidak terlalu dikelola di rekayasa perangkat lunak. Itu adalah bagian dari IMK. Dengan penerapan ini diharapkan apa yang dikenal sebagai formality gap ini menjadi semakin sempit ya. Syukur-syukur menjadi tidak ada dari apa yang didukung oleh aplikasi dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Ini tidak selalu sama ya, karena yang namanya juga software designer itu mungkin punya perbedaan pandangan dengan pengguna. Itu maksudnya apa yang disebut sebagai celah formal ya, atau formality gap. Nah, salah satu katanya kelemahan itu adalah bagaimana melakukan analisis dan bagaimana menyalahkan atau membenarkan analisis tersebut. Karena tujuan kita, masih ingat tiga hal yang harus diperhatikan untuk membangun sebuah aplikasi ideal di awal-awal kuliah? Yang kata dasarnya use apa saja ya? Halo? Useful, Useful, sama apalagi? Use usable. dan usable. Ya. Ini ternyata di sini juga harus diperhatikan ya aspek manfaat.
tolong jangan lupa ya, nanti keluar di ujian Anda sudah lupa lagi, bingung nanti, karena kita sekarang akan belajar mengenai kegunaan atau usability. Ternyata dari persyaratan fungsional dari sistem juga harus memanfaatkan aspek use yang tadi, salah satunya adalah usable. Bagaimana kita membuat sebuah desain yang baik, dan desain itu bisa digunakan. Gimana ini, apa ukuran-ukuran apa, dan bagaimana cara membangunnya, yang tentu saja mendukung dari kebutuhan pengguna. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Betul bahwa rekayasa perangkat lunak itu berkaitan dengan teknologi. Betul dia mendukung untuk bisnis. Di aplikasi tersebut harus bisa mendukung bisnis. Tetapi juga ada aspek lain di sini yang harus diperhatikan. Ya, istilahnya di sini adalah diminati, desirable oleh siapa? Oleh human. Ya. Percuma ya kalau misalkan teknologi tersebut ternyata tidak didukung oleh manusia, karena manusia pengguna dalam hal ini memiliki kesulitan ya, atau mungkin enggan menggunakan teknologi seperti itu. Hal yang paling sederhana misalkan kita menggunakan smartphone. Ya, untuk anak muda tidak masalah menggunakan smartphone. Bisa menyesuaikan diri dengan baik. Tapi misalkan untuk orang tua yang matanya sudah mulai bermasalah, itu ada kesulitan untuk membaca huruf-huruf yang kecil dan tidak bisa disetting misalkan menjadi lebih jelas, sehingga akan mengurangi aspek keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut. Padahal teknologinya sudah up to date, sudah canggih, dapat mendukung misalkan untuk komunikasi ya, kegiatan dari si pengguna. Tapi tetap saja orang merasa itu sulit menggunakannya karena ada hal-hal yang tidak difikirkan oleh perancang, oleh desainer dalam membuat misalkan user interface. Ini tiga-tiganya harus difikirkan. Jangan sampai Anda menjadi software designer, ya, software engineer, itu hanya memikirkan teknologi saja, hanya memikirkan bisnis saja. Anda harus bekerja sama dengan ahli IMK. Demikian juga dengan ahli IMK. Ya, jangan hanya memikirkan aspek human saja, juga harus memikirkan aspek bagaimana nanti desainnya itu bisa mendukung bisnis. Oke. Hal-hal ini tidak bisa dipisahkan, ya. Kenapa kita di informatika itu ada bidang keilmuan yang lebih spesifik, ada sistem informasi, ada rekayasa perangkat lunak, ada teknologi informasi ya. Tetapi pada saat pelaksanaannya nanti itu harus bisa kerjasama, misalkan untuk membangun sistem aplikasi. Nah, coba perhatikan bagan ini ya. Ini adalah tujuan dari kuliah kita sebetulnya. Betul, hari ini kita belajar user centered design, yaitu sebuah metode atau metodologi yang selalu melibatkan pengguna akhir di semua tahapan. Ingat tahapan tadi yang rekayasa perangkat lunak ya. Tiap tahapannya itu pasti melibatkan user. Bagaimana cara mendukung user centered design? Tentu saja harus ada aspek bisnisnya. Ini berkaitan dengan
product strategy ya. Strategi membuat produk-produknya harus seperti apa nih? Apakah standalone dalam laptop, apakah bisa dengan jaringan atau didukung internet. Lalu ada user research, ada riset pengguna. Ya, nanti kita akan lebih mendalami bagaimana caranya melakukan riset pengguna, misalkan dengan survei atau interview. Minggu lalu kita sudah belajar desain, interaction, user interface, visualnya bagaimana. Nah, bagian ini berkaitan dengan use yang tadi. Yang pertama adalah usability design ini ya. Yang kedua adalah usability testing. Jadi setelah didesain juga harus diuji apakah betul tingkat usability-nya itu bagus. Usability kegunaan nanti kita akan bahas pengantarnya di akhir kuliah. Lalu lanjutnya adalah tentu saja ke bidang rekayasa perangkat lunak, yaitu pembangunan aplikasi. Nah, ini semuanya dikomunikasikan, melibatkan pengguna. Sehingga tujuannya dari UCD, lalu penggunaan usability untuk mendukung UCD, ini adalah UX atau user experience. Ini adalah sebuah pendekatan yang meliputi mulai dari awal sampai dengan akhir penggunaan aplikasi, pengalaman penggunaan aplikasi yang akan mendukung bisnis. Ya, di sini istilahnya adalah customer has with a business. Unpas pakai situ ya, harus dirancang itu user experience-nya sehingga pada saat mahasiswa atau pengguna lain, dosen misalkan login menggunakan berbagai aplikasi sampai dengan logout itu punya pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik adalah ya kemudahan penggunaan, ya kemudahan untuk dimengerti, dan lain-lain. Sampai sini dulu, ada pertanyaan. Karena ini sangat penting ya Anda memahami konsep ini. Pada saat saya menanyakan apa keterkaitan antara usability dengan user-centered design, ya Anda bisa menjawabnya dengan konsep ini. Bahwa usability itu adalah bagian dari user-centered design. Apa tujuan dari user-centered design? Itu adalah user experience. Experience itu menjadi sebuah tujuan akhir di kuliah interaksi manusia komputer. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan. Baik. User-centered design ya, menurut Gould and Lewis, ini konsepnya tahun 1985. Yang pertama adalah mengenai pengguna dan tugas. Pertama adalah Anda, seorang desainer, ya harus memahami siapa yang akan menjadi penggunaan. Pemahaman ini dilaksanakan dengan belajar kognitif, perilaku, lalu ada istilahnya yang disebut sebagai antropometri atau ukuran dan proporsi, dan karakteristik dari pengguna. Tentu saja juga harus mempelajari pekerjaan apa yang akan diselesaikan oleh aplikasinya atau tugas apa. Anda akan membuat sebuah aplikasi. Anda harus jelas ini aplikasi penggunanya siapa. Anak-anak. Kalau anak-anak juga harus lebih spesifik. Anak-anak yang mana? Ya, selevel sekolah dasar atau taman kanak-kanak. Orang dewasa dengan tingkat pengetahuan yang seperti apa?
Lalu harus ada pengukuran empiris ya, pengukuran yang berdasarkan fakta dan bisa diterjemahkan dengan mudah oleh sesama desainer. Harus benar-benar menggunakan simulasi dan prototype. Nih, kata dasarnya adalah prototype. Kenapa kita harus membangun sebuah prototype? Karena itu lebih mudah untuk disampaikan kepada user dan menjadi alat komunikasi yang baik. Daripada Anda merancang user interface dengan misalkan banyak bicara atau dalam bentuk teks, tampilkan saja kira-kira nanti kalau sudah jadinya seperti ini, lalu minta masukan dari pengguna. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang sudah bagus, semuanya dicatat. Yang sudah bagus dipertahankan ya, yang harus diperbaiki ya harus diperbaiki. Nah, ini juga melibatkan bagian yang ketiga, yaitu desain iteratif. Iteratif itu ada looping, ada perputaran. Jadi nanti pada saat Anda melakukan desain menggunakan user center design, ya maaf saja harus sedikit sabar ya. Anda melakukan analisis, Anda melakukan desain, buat prototype. Analisis, bicara dengan user. Desain, bicara dengan user. Pada saat buat prototype, diskusikan lagi dengan user. Ada yang perlu diperbaiki, balik lagi ke analisis. Balik lagi ke desain. Buat lagi prototype. Itu yang disebut sebagai iteratif. Muter sampai dengan tujuan dari pembangunan aplikasi dan pengguna puas. Ya. Nih, gambarnya. Mirip-mirip sebetulnya dengan rekayasa perangkat lunak, model pembangunan aplikasi yang tadi kita lihat. Kalau tadi istilahnya itu adalah requirement, di sini istilahnya adalah identify need, ya mirip-mirip kebutuhan dari user. Anda harus tahu ya, ini konteks penggunaan dari aplikasinya untuk apa? Untuk input data, basis data, pengolahan data, main game ya, atau misalkan untuk multimedia. Dari sana Anda menspesifikasi yang namanya requirement. Lalu produce design solution. Design solution kita kemarin bisa digantiin istilahnya dengan prototype. Setelah itu ada evaluasi. Terus ini muter. Tiap tahapan dikomunikasikan dengan pengguna sampai akhirnya semuanya sudah selesai. Istilahnya adalah system satisfies, ya, puas. Satisfies atau satisfaction itu akan menjadi bagian yang penting dari usability atau kegunaan. Ini maksudnya dari UCD proses. Ini yang disebut sebagai iterasi. Muter di sini. Anda lakukan berkali-kali sampai user mengerti dan bisa menggunakan aplikasi dengan puas, dengan nyaman. Ini silahkan dibaca saja. Itu adalah penjelasan mengenai gambar yang barusan, mulai dari menentukan konteks penggunaan, lalu juga menentukan persyaratan, ya. Dan ini diakhiri dengan evaluasi. Yang namanya desain umumnya ini diakhiri dengan evaluasi. Sebelum dianggap sistem aplikasi tersebut bisa diterima oleh pengguna. Ya, jadi sampai dengan materi UTS kita akan belajar mengenai desain dengan memanfaatkan usability. Nanti setelah UTS sampai dengan UAS, salah satu bahasan itu adalah evaluasi dari apa yang sudah kita
desain. Jadi mengikuti dari tahapan-tahapan di proses UCD. Kenapa harus menggunakan UCD? Ya ini banyak sekali ya alasannya. Ini alasan juga keuntungan. Kenapa kita butuh misalkan memahami requirement atau kebutuhan dari user. Anda tidak bisa membuat sebuah produk yang bagus jika tujuan proyek yang tidak realistis atau tidak diartikulasikan dengan baik. Buat game yang bagaimana? Yang menarik untuk anak-anak. Apa maksudnya yang menarik untuk anak-anak? Apakah menggunakan lagu? Apakah menggunakan teknologi terkini? Apakah menggunakan ada petunjuknya yang memudahkan? Tampilannya, penggunaan warna, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan yang menarik? Atau mungkin tujuan proyeknya tidak realistis berkaitan dengan waktu. Mau bikin aplikasi yang bagus tapi waktunya sempit. Itu sulit. Ya, sama seperti Anda disuruh bikin tugasnya susah, minimal itu 3 hari baru beres, sama dosennya dikasih waktu cuma 1 hari. Wah, repot itu. Dijamin tugasnya juga tidak bakalan selesai. Lalu sumber daya, mau banyak permintaan tapi biayanya sedikit. Atau biayanya tidak bisa diperkirakan sehingga selalu membengkak. Itu akan menjadi masalah. Salah satunya karena requirement tidak jelas. Maunya apa sih? Ingat ya, mengikuti keinginan user atau memahami keinginan user itu bukan hal yang mudah. Sama seperti halnya kita berkomunikasi. Ada orang-orang yang mudah untuk diajak bicara, ada juga yang sulit. Ini berkaitan dengan juga nanti pelaporannya status proyek, ada resiko. Setiap kegiatan proyek itu pasti ada resikonya. Ini mungkin dibahas lebih mendalam nanti di kuliah manajemen proyek ya. Ini yang harus Anda hindari. 1, komunikasi yang buruk. 2, menggunakan teknologi yang belum stabil. Istilahnya belum stabil itu adalah teknologi baru yang belum teruji. Ya kadang-kadang kan kita suka ini ya, ada produk baru, misalkan ada smartphone, bisa ini, bisa itu, diiklankan oleh pabrikan. Pada saat Anda beli ternyata banyak masalahnya. Ya, ada aplikasi yang didesain supaya bagus tapi ternyata setelah dipakai oleh banyak orang banyak keluhan. Itu itu contohnya teknologi yang belum stabil. Membangun sistem aplikasi itu kompleks. Ya, banyak hal yang harus dipikirkan. Problem dari UCD adalah manfaat dari UCD adalah menangani kompleksitas proyek. Jangan sampai ada praktek pembangunan aplikasi yang ceroboh dengan manajemen proyek yang buruk. Terakhir itu adalah ya ini istilahnya mungkin rada luas, politik pemangku kepentingan. Kadang-kadang juga user banyak keinginan ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi itu tetapi juga menguntungkan semua pihak. User bisa terpenuhi kebutuhannya, developer bisa mendesain, membangun dengan bagus, dan ya sistem aplikasinya harus selesai. Dan terakhir adalah tekanan komersil. Maksudnya tekanan komersil adalah pada saat nanti Anda membangun aplikasi, hal yang harus Anda perhitungkan itu adalah aspek kompetitor. Contoh, setelah UTS, Anda harus
membuat tugas kelompok untuk membuat prototype untuk belajar mengenai perancangan user interface dan interaksi. Tentu saja juga pada saat pembangunan prototipe itu Anda harus memperhatikan kelompok-kelompok lain karena itu menjadi kompetitornya. Ya, jangan sampai Anda nanti membuat aplikasi pada saat membuat prototipe maksudnya tidak semenarik, tidak semudah dengan apa yang teman-teman Anda di kelompok lain buat. Bagaimana di dunia nyata? Ya sama. Anda buat gamenya game tembak-tembakan misalkan. Ternyata kan sudah punya banyak saingan di luar. Bagaimana caranya Anda bisa membuat ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menarik yang bisa bersaing. Anda tidak bisa bersaing, Anda kalah. Tidak akan ada yang tertarik atau menggunakan aplikasi yang Anda bangun. Baik, itu mengenai user-centered design. Kita lihat ada tahapan, ya, ada looping, ya, ada iterasi, lalu ada pembuatan prototype untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita buat, khususnya user interface, bisa diterima oleh user. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke part atau bagian dari cara untuk user-centered design, yaitu usability atau kegunaan. Kegunaan ini ada beberapa standar yang umum dipakai baik dari organisasi ataupun dari para pakar. Tetapi pada dasarnya kegunaan ini mengacu kepada 3 aspek. Mudah diingat, ya, tapi ternyata juga untuk menjalankannya tidak terlalu mudah, ya. Yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah efisien, yang ketiga adalah kepuasan. Effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Kenapa kita bicara effectiveness? Apakah produk bisa mencapai tujuannya? Dapat melakukan apa yang seharusnya bisa dilakukan? Efisiensi, apakah usahanya mudah untuk mencapai goal tersebut? Dan yang ketiga, ini mungkin sesuatu yang sangat subjektif, ya. Kalau meskipun misalkan sistem aplikasinya bisa mendukung tugas, tapi kalau penggunanya tidak suka, ya percuma juga, orang tidak akan menggunakan. Ini ada tulisan ISO, ini adalah salah satu standar yang digunakan, ya, International Standard Organization. Kita lihat nanti ada 3, ya. Kita lihat dulu yang dari ISO. Biasanya efisiensi berkaitan dengan sumber daya. Nanti kita akan lihat detail-detailnya. Effectiveness sebagai akurasi dan kelengkapan. Dan tadi saya bilang bahwa yang namanya kepuasan atau satisfaction adalah ukuran subjektif yang menyangkut kenyamanan dan akseptabilitas, tentu saja oleh pengguna akhir. Nah, ini teori yang umum digunakan di bidang IMK. Tidak perlu Anda gunakan 3-tiganya. Kalau misalkan Anda mau melakukan penelitian dengan memanfaatkan usability, nanti, ya, misalkan tugas akhir, silahkan pilih salah satu. Kalau Anda lihat standar usability-nya juga tidak tidak beda-beda amat, ya, mirip-mirip sekali. Pertama adalah dari ISO,
Ini standarnya adalah ISO 924111. Tadi sudah kita bahas sekilas, ada efisiensi, effectiveness, dan satisfaction. Lalu dari Ben Shneiderman, ini nama orang ya, Shneiderman. Ini berkaitan dengan speed of performance dan time to learn. Dua-duanya berkaitan dengan waktu. Ya, waktu itu kaitannya dengan efisien. Lalu retention over time, bagaimana itu mudah dilaksanakan ya, cepat. Lalu juga sedikit kesalahan yang dilakukan oleh user, ya ini berkaitan dengan ya mirip-mirip dengan effectiveness. Kalau yang satisfaction sepertinya persis sama, cuma istilahnya beda sedikit ya, subjective satisfaction. Yang ketiga ini adalah dari Nielsen atau Jacob Nielsen ya. Beliau salah satu orang yang pakar yang pertama kali mempopulerkan istilah usability. Jadi untuk efisiensi itu tetap efisiensi dan juga didukung oleh learnability. Learnability itu adalah aplikasi yang Anda bangun harus mudah dipelajari. Effectiveness ini berkaitan dengan memorability atau kemudahan untuk diingat dan kemampuan untuk menangani kesalahan. Dan terakhir adalah satisfaction. Mana yang Anda gunakan? Salah satu dari tiga-tiganya. Jangan sampai Anda menggunakan konsep usability dari standar yang tidak dikenal, atau lebih parah lagi Anda menggunakan usability di luar IMK. Hati-hati ya, istilah user centered design, istilah UX, istilah usability ini ada dalam lingkup IMK. Jangan sampai Anda nanti bidangnya misalkan proses bisnis atau manajemen, terus ngambil teori ini diterapkan di bidang lain ya. Nah, untuk merancang aplikasi atau user interface dengan tingkat usability yang tinggi, Shneiderman ini membuat 8 aturan. Di sini istilahnya adalah golden rules ya, yang benar-benar harus diperhatikan oleh perancang supaya tingkat usability-nya tinggi. Yang pertama adalah konsistensi. Apapun yang ditampilkan di layar itu konsisten. Contoh paling sederhana adalah font ya, dan ukurannya, tipe huruf dan ukuran huruf konsisten. Selain mudah dibaca juga ukurannya persis sama. Lalu ada shortcut. Ya, untuk copy paste ada shortcutnya, Ctrl C, Ctrl V. Lalu ada umpan balik atau feedback. Anda menyelesaikan tugas, ada pesan. Anda melakukan kesalahan, ada pesan. Ada dialog untuk penutupan. Anda mau keluar dari aplikasi, ada sebuah prosedur. Nanti ada pesan lagi. Lalu menyediakan pencegahan kesalahan. Jangan nunggu user melakukan kesalahan. Bagaimana nanti user sebelum melakukan kesalahan itu bisa dicegah oleh sistem. Bisa undo ya. Anda salah ngetik, tinggal diedit. Tidak perlu capek-capek, tinggal klik undo. Lalu mendukung kontrol internal yang terpusat, misalkan di sistem Windows. Anda buat pakai Windows. Beberapa aplikasi jalan bersamaan. Ada aplikasi yang bermasalah, tetapi aplikasi yang lain tidak terganggu. Lalu juga efisiensi di sini bisa didukung oleh penggunaan memori yang efisien. Jangan sampai misalkan Anda menggunakan sebuah aplikasi, ternyata kebutuhan memorinya sangat besar, sehingga aplikasi lain
yang jalan di bawah sistem operasi Windows ini tidak bisa jalan, ya, bermasalah karena memorinya diambil oleh aplikasi yang Anda rancang. Itu menurut Schneiderman. Nah, kalau Pak Norman ini usability diturunkan menjadi 7 prinsip. Beliau itu mulainya dari bagaimana mengenali pengguna. Maksudnya adalah kemampuan kognisi atau pengetahuan dari pengguna. Harus paham dulu siapa yang akan menggunakan, kemampuan apa yang mereka miliki. Jangan memberikan sesuatu yang tidak mereka pahami. Ya, mau buat aplikasi untuk anak TK, tapi ternyata banyak tulisan. Ya bagaimana ya? Tidak boleh itu. Mereka kan membaca aja mungkin belum lancar. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menggunakan aplikasi? Bisa dibantu misalkan dengan suara. Lalu menyederhanakan struktur tugas. Ingat ya bahwa dalam desain itu yang namanya simplicity atau kesederhanaan sangat diutamakan. Buat semuanya terlihat. Jangan sampai nanti ada beberapa yang disembunyikan dan pengguna kesulitan untuk mencarinya. Misalkan dalam menyusun menu, ya, menu yang sering digunakan harus terlihat. Lakukan pemetaan dengan benar. Di sini maksudnya adalah pemetaan dari apa yang biasa digunakan, yang umum digunakan oleh pengguna ke control system. Contoh misalkan yang jadi kebiasaan dalam desain menu, ya, file itu pasti selalu ada di kiri atas. Karena file itu yang paling sering digunakan pengguna. Yang kelima adalah memanfaatkan kekuatan kendala-kendala di sini adalah maksudnya constraint. User harus paham mengenai batasan dari aplikasi. Kalau salah, ya dibimbing untuk keluar dari kesalahan tersebut. Ya, kalau benar ya dibiarkan. Ya, constraint harus jelas. Pada saat ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh aplikasi, ya diberitahukan kepada pengguna. Anda sedang browsing, terus WiFi putus. Ya, browser harus memberitahu kepada Anda bahwa ada constraint, ada kendala, WiFi putus. Itu maksudnya salah satu contohnya. Itu juga untuk mendukung nomor 6, yaitu desain untuk kesalahan. Jika ada kesalahan, dikomunikasikan. Dan terakhir ini adalah standarisasi. Misalkan yang jadi standar sekarang dalam aplikasi itu adalah penggunaan icon, ya. Semua aplikasi sekarang menggunakan tidak cukup hanya dengan teks, tapi juga dengan icon atau ikon ya kita mengenalnya. Nah, yang ketiga ini adalah pemaparan usability menurut ISO. ISO ini ada bukunya sendiri ya mengenai prinsip-prinsip usability, tapi secara garis besar ini berkaitan dengan suitability for the task, cocok untuk menyelesaikan tugas, lalu self-descriptiveness, bisa mendeskripsikan aplikasi dengan jelas, mudah dipelajari, mudah dikontrol, ya, controllability. Lalu nyaman untuk pengguna sesuai dengan ekspektasi atau harapan pengguna.
mempunyai toleransi kesalahan. Ingat ya, bahwa yang namanya user itu cenderung berbuat kesalahan. Bagaimana nanti kesalahan tersebut bisa ditanggulangi tanpa harus menghambat penyelesaian tugas. Bisa di apa ya? Halo? Sorry barusan putus. Bisa apa? Disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Bisa istilahnya mungkin kita mengenal sebagai customisasi. Lalu cocok atau mudah untuk dipelajari. Oke, itu pemaparan usability baik dari Schneiderman, terus dari Nielsen, dan terakhir dari ISO. Ini halaman terakhir dari materi kita hari ini. Kalau Anda nanti mau buat tugas akhir terus jalan-jalan ke perpustakaan Unpas atau mungkin melihat digital library-nya Fakultas Teknik ya, dimana di situ TA-TA dari kakak-kakak Anda yang sudah lulus bisa Anda lihat judul-judulnya. Mungkin Anda akan melihat judul dari tugas akhir yang menggunakan kata-kata usability heuristic. Ini adalah sebuah metodologi dalam perancangan dan evaluasi yang menyeluruh melakukan ukuran atau penilaian yang akan memastikan bahwa tingkat usability dari khususnya user interface itu akan bagus. Biasanya mereka menggunakan usability heuristic dari Nielsen. Kenapa? Karena sumber-sumbernya banyak ya dan gratis. Ini adalah ukuran-ukuran mulai dari misalkan kalau membuat di sini kasusnya ada membuat website, mulai dari homepage-nya usability-nya bagus, lalu berorientasi kepada tugas ya, navigasinya juga bisa bagus, dan ini IA ini adalah information structure, struktur informasinya, contohnya adalah penyusunan menu yang bagus. Kalau ada form dan data entry juga dinilai ya, bagaimana kita menginputkan sesuatu, misalkan komen, misalkan search, lalu seperti yang kita pelajari minggu lalu, layout dan visual design, lalu usability dalam pencarian. Kadang-kadang juga ada search-nya, tetapi pada saat kita melakukan pencarian tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Lalu tata cara penulisan ya, termasuk konten, ini masuk ke aspek usability. Contohnya misalkan ada sebuah website resmi tetapi tata cara penulisannya tidak mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik, yaitu tingkat usability-nya akan berkurang. Lalu juga trust and credibility ya, kepercayaan pengguna. Ini harus dijaga. Anda buat website e-commerce, kan di situ ada transaksi, ada
jual beli menggunakan uang, menggunakan identitas dari pengguna. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa hal itu tidak akan bermasalah, tidak akan bocor, dan tidak akan disalahgunakan? Dan terakhir ini adalah berkaitan dengan bantuan atau help. Termasuk di dalamnya adalah feedback, ya, ada umpan balik, dan toleransi. Maksudnya adalah toleransi di sini jika user misalkan melakukan kesalahan. Contoh, pada saat Anda ngambil uang di ATM, Anda memasukkan PIN misalkan, diberi toleransi sampai 3 kali kesalahan. Itu maksudnya. Sekali kesalahan bisa coba lagi, 2 kali kesalahan bisa coba lagi. Tapi kalau sudah 3 kali salah, ya nanti dianggap Anda mungkin bukan pemilik, ya, dari si kartu ATM, atau mungkin nanti bakalan bermasalah sehingga kartu ATM-nya akan diblok. Setelah tentu saja diberi toleransi, jangan sampai buat satu kesalahan langsung di blok, ya, itu akan sangat tidak bagus. Oke, itu bahasan kita hari ini. Sebentar.